Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri Gilang Saputra, NPM 19430010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat database dengan nama Vcom NPM dengan tabel calon mahasiswa tahun akademik program studi dan mahasiswa. Waktu itu saya pernah membuat database dan tabel dengan menggunakan CMD dengan cara manual, dan kali ini saya akan menggunakan PHP MyAdmin yang tugasnya hanya dengan klik-klik saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja masuk ke PHP MyAdmin-nya. Sebelum itu, teman-teman dapat membuka exam PP-nya. Klik 2 kali. Nah, setelah masuk ke exam PP ini, teman-teman mengklik Apache dan MySQL-nya. Jika hanya Apache saja, MySQL tidak dihidupkan, dia tidak dapat dapat diakses ke dalam sebuah PHP MyAdmin-nya, tapi dalam MySQL-nya dia tidak akan dapat digunakan, hanya akses dalam GUI-nya saja. Nah, kita sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya. Setelah masuk ke sini, teman-teman dapat membuat database dengan nama Vcom _npm. Cara membuatnya dapat klik database atau klik new ya, sama aja, semuanya akan masuk ke sini. Kita namakan Vcom dengan npm saya, lalu klik create atau buat. Setelah berhasil membuat, nah kan udah ada nih namanya. Kita akan membuat tabel dengan nama calon mahasiswa yang terdiri dari 4 kolom ya, calon mahasiswa, lalu klik go yang berada di sini. Untuk nama pertama kita menggunakan ID calon mahasiswa yang tipe datanya integer, ID _calon MHS. Lalu nama mahasiswa, nama _mahasiswa. Lalu jenis kelamin, jenis _kelamin. Lalu alamat untuk yang terakhir, alamat. Tipe data ID calon mahasiswa menggunakan integer, nama mahasiswa menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan tipe data varchar, alamat menggunakan tipe data varchar. Untuk length atau values-nya, ID calon mahasiswa menggunakan 3 digit artinya. Untuk nama mahasiswa menggunakan 50, karena nama itu lumayan ada yang panjang, ada yang pendek ya. Di sini menggunakan untuk jenis kelamin, length atau valuenya menggunakan 10, karena laki-laki dan perempuan itu ya hanya beberapa kata lah atau kalimat ya. Untuk alamatnya menggunakan 50. Lalu untuk ininya, kita ID calon mahasiswanya ini saya ingin dia menjadi primary key. Nah, di sini ada tulisan AI atau auto increment, teman-teman klik saja. Nah, jadi otomatis akan menjadi primary. Lalu scroll ke bawah, klik save. Nah, setelah berhasil, teman-teman dapat membuat tabel yang kedua dengan nama tabel tahun akademik. Klik ke gambar rumah seperti ini, lalu klik di sini. Nah, dengan nama tabel tahun akademik dengan tahun
underscore akademik dengan 2 kolom di dalamnya. Kita bisa dapat di blok lalu diganti atau bisa menggunakan atas bawah ini, tergantung teman-teman enaknya bagaimana. Setelah berhasil ini lalu klik go lagi. Di dalam tabel tahun akademik ini terdapat 2 data ya, kode tahun akademik dan tahun akademik. Kode tahun kita menulisnya di sini dengan kode underscore ta, lalu tahun underscore akademik. Tipe datanya untuk kode tahun menggunakan varchar, tahun akademiknya menggunakan varchar. Untuk lengthnya atau valusnya menggunakan 9 digit. Lalu untuk tahun akademiknya menggunakan 50. Lalu kita scroll ke samping, lalu klik AI nya tidak perlu, kita pilih saja yang unik, lalu klik go. Nah, untuk lebih luasnya kita bisa mengklik yang ini ya, agar tampilannya lebih luas. Nah, setelah selesai membuatnya, klik save. Setelah berhasil untuk melihatnya, sudah ada 2. Nah, lalu untuk membuat tabelnya lagi, kalian bisa mengklik ini atau menulis langsung di bawahnya, itu tidak masalah ya. Untuk tabel yang ketiga dengan nama program studi, program underscore studi, terdiri dari 2 kolom ya, 2 kolom, lalu klik go. Nah, dalam kolom itu terdapat 2 dengan nama kode prodi dan program studi. Kode underscore prodi, program underscore studi. Tipe datanya varchar semua. Untuk length atau valuesnya 10 untuk kode prodi, lalu untuk program studinya 30. Kita scroll ke samping, klik null indexnya dengan yang unik, kita klik go lalu save. Setelah berhasil membuat 3, kita akan membuat satu lagi tabel dengan nama mahasiswa. Kita klik home dulu, baru klik yang Vcom 1943-0010 ini, buat tabel dengan nama mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa terdapat 4 data, yaitu terdiri dari ID mahasiswa, kode tahun, NPM, dan kode prodi. Setelah kita berhasil membuatnya, lalu kita klik go. Kita buat ID mahasiswanya dulu ya, ID underscore mahasiswa. Setelah berhasil membuat ID mahasiswa, kode tahun, NPM, kode prodi, kode underscore tahun, NPM, kode underscore prodi. Tipe data ID mahasiswa menggunakan integer, kode tahunnya menggunakan varchar, NPM nya menggunakan varchar, lalu kode prodinya menggunakan varchar. Untuk length atau valuesnya, untuk ID mahasiswanya menggunakan 3, lalu untuk kode tahunnya menggunakan 9, untuk NPM nya menggunakan 8, karena di tempat fakultas atau universitas kami itu setiap mahasiswa memiliki 8 digit angka untuk setiap NPM nya.
Bagi yang berada di luar universitas atau universitas lain ya, itu sesuaikan dengan NPM-nya yang berapa digit. Tempat saya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini tidak sembarangan untuk mengisinya, kita menyesuaikan. Lalu masuk ke kode prodi. Kode prodi ini kita isi 20. Untuk ID mahasiswa ini dia primary key atau kuncinya. Kita klik saja AI-nya ya. Setelah berhasil dibuat, scroll ke bawah lalu klik save. Nah, kita sudah berhasil membuat ya Vcom 1943. Tadi kan kita membuat database dengan nama Vcom sudah, lalu kita membuat tabel dengan nama calon mahasiswa, tabel dengan nama tahun akademik, lalu tabel dengan nama program studi, lalu tabel dengan nama mahasiswa. Nah, setelah berhasil, kita akan mengekspornya atau menyimpannya kepada komputer kita ya, dengan cara ini nih. Dengan cara kita mengklik dulu sebuah database nama Vcom_npm. Nah, setelah diklik, teman-teman klik ekspor. Klik ekspor. Nah, setelah mengklik ekspor, teman-teman dapat menuliskan namanya di sini Vcom_npm atau npm masing-masing. Nah, Vcom_1943 karena database tempat saya bernama Vcom_npm saya ya. Lalu klik go. Di sini akan mendownload. Setelah berhasil, kita akan membukanya. Maaf, kita klik dulu, kita cari. Nah, di sini terdapat, kita lalu klik open. Nah, sudah ada kan nama dari OS php_admin_sky_eldam, dibuat Desember pada tanggal 12 2020. Setelah berhasil membuatnya, kita bagaimana caranya untuk sudah disimpan kan dalam lokasi, lalu cek, sudah dicek tadi. Setelah berhasil melakukan ekspor dan kita ingin mengimpornya kembali, teman-teman harus menghapus terlebih dahulu database Vcom 19430010 ini. Cara menghapusnya bagaimana? Kita klik dulu home ini, gambar rumah, lalu klik database Vcom_1943 ini, klik operation atau pengaturan ya. Bagi yang bahasa Indonesia itu pengaturan tulisannya. Lalu scroll ke bawah, ada tulisan drop. Drop the database atau hapus database. Berarti kita klik saja. Nah, berarti kita menghapusnya. Klik OK. Nah, dia sudah terhapus. Terus bagaimana kita cara mengimpornya? Nah, jangan panik dulu di sini. Setelah kita cek kan tadi kita menghapusnya sudah berhasil, lalu setelah berhasil menghapusnya kita akan mengimpornya. Nah, cara mengimpornya kita membuat dulu sebuah nama database tersebut ya. Database Vcom_npm tadi ya. Bisa klik database atau klik new ya. Vcom_npm. Nah, setelah itu kita buat. Setelah berhasil membuatnya, lalu tuliskan, tadi sudah dituliskan, lalu klik Vcom_npm tersebut. Nah, kita akan mengkliknya kan. Setelah mengklik, dia akan kemudian kita masuk ke impornya. Lalu kita pilih file yang tadi kita download ya, Vcom.
1543_npm. Terus kita pilih, scroll ke bawah, sini ada tulisan go, teman-teman klik saja, yang lainnya abaikan saja, lalu kita klik go. Kita tunggu masih loading. Nah, setelah berhasil ada tulisan import has been successfully finished 21 queries executed. Berarti teman-teman telah berhasil mengimpor database tadi yang telah diekspor keluar dan diimpor kembali lagi ke dalam PHP admin. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman dapat melihat tabel mahasiswa ada, program studi ada, tahun akademik ada, lalu di bawahnya seperti ini menggunakan primary key, tabel mahasiswa, tabel yang lainnya, semuanya sama seperti yang tadi kita buat. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau penjelasan yang sedikit kurang jelas dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.